Mobil berdimensi kecil atau microcar yang sebelumnya banyak diproduksi untuk pasar kendaraan di Jepang yang disebut sebagai K-car, kini mulai memasuki pasar Indonesia. Meski memiliki perbedaan secara desain, tren microcar ini mulai meramaikan ajang pameran IMS 2025 yang seluruhnya sudah berenergi listrik. Ada apa saja dan seperti apa bentuk serta keunikan mobil-mobil ini? Sudah ada Albi Pratama yang keliling IMS 2025 untuk cari tahu. Nah, kaget nggak? Lucu-lucu ya, mobil-mobil diecast ataupun yang lagi dipamerin di sini. Tapi sayang, nggak bisa dipakai. Nah, Anda udah tahu belum kalau ada yang namanya microcar? Mobil kecil, compact, tapi bukan yang kayak gini nih. Melainkan yang bisa dikendarai. Nah, di Indonesia itu ada namanya microcar atau mobil mikro yang kalau kata anak JDM bilang atau Japan Domestic Market bilang istilahnya K-car. Di Indonesia ada mobil microcar yang sudah masuk ke Indonesia dari tahun 2022-an sampai dengan saat ini. Mumpung lagi ada di pameran IMS 2025, gimana kalau kita cari dan juga lihat ada mobil microcar apa aja sih yang dipamerin di sini? Let's go! Ini dia yang pertama, ada Wuling REV yang jadi micro EV pertama yang diluncurkan di Indonesia sejak Agustus 2022 lalu. Alasan kenapa mobil ini disebut sebagai micro EV adalah karena dimensinya atau panjangnya nih. Panjangnya aja nggak sampai 3 meter, sekitar 2,9 meteran lah. Terus juga tinggi dan juga lebarnya sekitar 1,5 meter. Jadi wajar aja mobil ini disebut sebagai micro EV. Udah gitu, mobilnya cuma punya 2 pintu kanan dan kiri. Masuknya pun bukannya ya cukup gede ya. Terus kalau kita mau duduk di jok belakang, kita harus lipat dulu bangku depannya. Terus masuk ke sini. Agak effort walaupun masih tergolong nyaman buat duduk di kursi paling belakang ini. Setelah lihat gimana rasanya duduk di kabin belakang, sekarang kita duduk di kursi pengemudi yang ada di depan. Walaupun secara dimensi dan juga bentuknya agak mobil sempit banget gitu ya. Tapi begitu duduk di kabin depannya rasanya cukup lega juga ya, cukup proper dan visibilitasnya juga bagus. Jadi kalau buat masuk ke gang kecil ataupun jalan-jalan yang sempit, mobil ini kayaknya pas banget ya. Apalagi Jakarta banyak banget kan tuh jalan yang nyempil-nyempil. Terus mobil ini juga dibekali dengan 2 tipe baterai listrik. Yang pertama bisa menjelajah sejauh 200 km dan yang kedua bisa menjelajah sejauh 300 km. Ini juga menjadikan Wuling REV sebagai micro EV yang memiliki range paling jauh di Indonesia. Mobil ini juga ditawarkan dengan harga mulai 184 juta rupiah aja. Lumayan tuh, terjangkau. Dengan harga dan juga spesifikasi yang ditawarkan tadi, wajar aja kalau micro EV yang satu ini pada tahun 2024 lalu berhasil meraih peringkat keempat sebagai mobil listrik dengan penjualan yang cukup diminati, mencapai lebih dari 4.400 unit dalam 1 tahun. So gimana nih? Mobil micro EV satu ini udah menggoda belum? Kalau misalnya belum menggoda, kita lihat kompetitor yang satu lagi di sebelah sana. Ini ada Ceres Iwan. Iya benar, namanya Iwan. Mirip sama nama-nama orang-orang yang ada di Indonesia ya. Tapi ini tulisannya S1, pengucapannya dalam bahasa Inggris jadinya Iwan. Mobil ini diluncurkan tahun 2023 lalu, yang mana itu tepat 1 tahun setelah Wuling meluncurkan REV. Jadi secara langsung mobil ini dihadirkan untuk bisa menjegal Wuling REV pada saat itu, sebelum banyak mobil-mobil microcar yang keluar seperti sekarang ini. Dimensinya mirip, bentuknya juga mirip, range kilometernya mirip, dan bahkan harganya mirip-mirip, sangat bersaing. Mari kita masuk ke dalam ruang kabin interiornya. Secara desain ini nggak banyak perubahan ya dari versi standarnya. Cuma ini lebih kepada permainan warna, jadi lebih skena ataupun lebih culture. Kalau misalnya kata perotomotifan duniawi ya, suhu-suhunya gitu. Sesuai lah sama pemilik mobil ini sendiri. Nah, mobil ini kalau di ruang depan ya cukup lega lah. Tapi PR-nya sama nih kayak Wuling REV. Kalau para penumpang yang di belakang mau masuk, kita harus geser dulu kursinya kayak gini, agak effort. Tuh. Nah, baru penumpangnya lewat deh masuk ke dalam sini ataupun buat naruh-naruh barang. Agak effort tapi ya mau gimana lah. Namanya juga mobil 2 pintu, anggap aja mobil sport. Tuh lihat,
Mobil microcar kayak gini ternyata lucu juga ya kalau dimodifikasi, dan ini adalah hasil bentuk daripada modifikasi dari salah satu ataupun salah seorang influencer di bidang perotomotifan Indonesia, Gofar Hilman. Nah, mobil ini sebenarnya secara basic ditawarkan dalam dua tipe. Tipe pertama itu tipe B yang bisa menjelajah sejauh 180 km dalam sekali pengisian penuh, dan yang terakhir adalah tipe L yang bisa diajak jalan-jalan sejauh 220 km dalam sekali pengisian. Buat harganya dibanderol mulai 189 juta rupiah sampai dengan 220-an juta rupiah. Sangat-sangat menarik dan juga kompetitif. Kira-kira Anda pilih ini atau pilih Wuling R-EV? Mobil di sebelah saya ini adalah challenger baru di kelas micro EV yang ada di Indonesia. Kalau dua brand sebelumnya, ada Wuling dan juga Ceres yang asal dari Tiongkok, ini asalnya dari negara tetangga, yaitu dari Vietnam. Ini adalah VinFast VF3 yang baru aja diluncurin di IMS 2025. Secara dimensi, panjangnya nggak beda jauh sama para kompetitor, baik dari Wuling ataupun dari Ceres. Ya, sekitar 3 meteran. Cuma yang bikin beda adalah gayanya itu loh. Ini lebih kepada SUV. Lihat ini. Ada cladding plastiknya, di mana kompetitornya masih bergaya MPV. Jadi bakalan lebih cocok sama jalanan Indonesia yang konturnya belum rata, masih bergelombang, apalagi di komplek perumahan yang banyak polusi tidurnya. Jauh lebih tough dan juga nyaman. Masuk ke dalam kabin interiornya, ternyata nggak expect banget ya. Mobil ini menawarkan kabin yang lapang, tuh liatin. Gede, bisa selonjoran malah kayak gini. Dan ini jauh lebih besar ataupun lebih lapang dibandingkan dengan kompetitornya tadi. Mobil ini juga dibekali baterai listrik sekitar 18,64 kWh yang bisa menjelajah sejauh 215 km. Dan buat pengisiannya sendiri sudah support DC charging, di mana dalam waktu 36 menit, 10% sampai dengan 70% dayanya akan langsung terisi, terus bisa jalan-jalan lagi deh. Udah lihat kan berapa harganya? Di IMS 2025 ditawarin mulai 227 juta rupiah. Harga yang sangat kompetitif kalau dibandingkan dengan para kompetitornya. Kira-kira mobil ini bakal jadi game changer baru nggak ya di pasar micro EV Indonesia? Apa yang Anda pikirin pas pertama kali ngelihat mobil ini? Mirip sama Toyota Alphard? Yang nggak salah, emang secara tampang ini Alphard banget lah, mobil favorit orang-orang kaya di Indonesia. Tapi bedanya ukurannya aja lebih imut, lebih kecil, dan bukan pakai logo khas brand Jepang tersebut. Ya gitulah gambaran daripada Toyota Alphard kalau kurang gizi, stunting, nggak pernah dapat makan bergizi gratis. Ini adalah Honri Boma. Ingat ya, jangan salah sebut. Honri, siapa tahu nyebutnya Nohri ya kan? Mobil listrik dari Tiongkok yang bakal jadi penantang baru bagi Wuling R-EV, Ceres E1, dan juga VinFast VF3. Punya dimensi panjang sekitar 3,2 meter dan lebarnya 1,5 meter, nggak beda jauh lah sama Wuling R-EV, Ceres E1, dan juga VinFast VF3 tadi. Dan mobil ini juga jadi satu-satunya dibandingkan dengan kompetitornya tadi yang punya 4 pintu. Jadi penumpang belakang sangat mudah aksesnya buat masuk ke dalam sini. Gak expect ya, ternyata ruang kabinnya lega juga. Terus kita lihat ke bagian dashboard depannya yuk. Nah, walaupun tampilannya itu pro kontra ya, karena mirip sama Alphard, ternyata dalamnya manis juga tuh. Cukup futuristis dan ada layar head unit sebesar 10,25 inci yang sudah layar sentuh. Ya, cukup oke lah ya. Wih, lumayan juga material bodinya. Sampai banyak yang penasaran tuh buat lihat mobil ini secara detail kayak gimana. So, mobil ini dibekali dengan 2 tipe baterai listrik. Mulai yang bisa diajak jalan-jalan sejauh 130 km dan juga bisa diajak menjelajah sejauh 200 km. Ya, buat keliling Jakarta ataupun area sekitarnya cukup banget lah. Dan selama di IMS 2025, mobil ini ditawarin dengan harga 200 juta kurang sejuta alias 199 juta rupiah. Konon katanya nih, di luar IMS harganya bakal naik 50 juta. Gimana? Tertarik nggak? Kayaknya mobil ini bakalan cocok dibeli sama pejabat-pejabat yang lagi kena efek pemangkasan anggaran sama pemerintah. Desainnya MPV mewah, energinya hemat, dan harganya terjangkau. Sangat merakyat pastinya. So, itulah tadi mobil-mobil mikro yang sudah kita ulas. Gimana? Mengemaskan, lucu, warnanya juga imut, desainnya juga unik-unik ya. Tapi dari semua mobil-mobil
yang berbentuk unyu tadi juga nggak melupakan loh tentang fitur keselamatan berkendaranya, mulai dari minimal nih punya ABS dan juga EBD untuk sistem pengeremannya, serta airbag system untuk bagian interiornya supaya bisa mengurangi tingkat fatalitas ketika terjadi kecelakaan lalu lintas. So, dari semua yang tadi udah kita ulas, mana yang paling mengemaskan buat Anda? Albi Pratama, Bara Maestro, Jakarta.